Tadi kalau sudah dicintai oleh Allah, jangankan panjenengan minta, nyuun doa, tak minta tapi itu diperlukan, pasti beri Allah. Menjaki pimpinan Koloman setengah bulan ya. Para bapak, para ibu, para kakak, para alek, sesajen nama laman terdi Allah Subhanahu wa taala. Ibasu ahin ada kegabulan nasi sapolo kusana. Terima amal bagus dan itu yakin manusia si husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Dengan jombon. Pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman. Bisa beriman tak usah jadi nyakit. Kenapa? Karena memang sengaja dibiarkan oleh Allah. Hanya orang yang beriman, yang diseru itu orang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Kata seruan tadi haqqa tuqatih ini yang perlu kita carikan makna dan solusinya. Allah menyeru kepada umat Islam, kepada kaum mukminin, ayo menjadi orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Haqqa tuqatih, yang sebenar-benar takwa. Apa boleh nak badadawu haqqa tuqatih? Pertama, karena memang dalam dunia nyata banyak orang itu ngaku beriman, ngaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi oleh Allah dan Rasulnya belum bisa digolongkan sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Begitu pula dalam dunia kenyataan, banyak orang ngaku beriman dan bertakwa kepada Allah, tetapi sikap dan perilakunya itu lebih parah daripada orang-orang yang tak beriman. Makanya kemudian di dalam surah Al-Baqarah, di awal-awal itu, lembaran kedua dibunyikan apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian manusia ada yang berkata aku beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu tidak bisa digolongkan sebagai orang yang beriman. Nah, ayat ini ditopang juga oleh surat Al-Baqarah ayat 166. Mulai 65, 165, 166. 165-nya apa bunyinya? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andatan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Sebagian manusia ada yang menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Dia itu mencintai, dia itu mengabdi, dia itu mengakui, dia itu bersikap
mencintai sesuatu itu sama cintanya atau bahkan lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau bagi orang yang beriman, nah ini. Orang yang beriman, walladzina amanu, ana pontining orang yang sekecak beriman mengkuat asyaddu hubban lillah. Dia pasti lebih mencintai Allah daripada yang lain. Ingat, ciri orang yang beriman itu pasti dia itu memiliki 3 dampak minimal. Konsekuensi orang beriman kepada Allah itu memiliki 3 dampak. Dampak yang pertama adalah dia pasti rela didominasi oleh sesuatu yang dituhankan itu. Artinya, jika orang itu menuhankan Allah, maka dia rela ibadah ramabai di Allah. Jangankan sakit, jangankan ibadah ramabai apa jangan Allah. Itu nyaman rela didominasi di situ. Yang kedua, orang kalau sudah beriman kepada Allah, dia pasti rela berkorban. Tidak banyak tuntutan. Menggunakan adat modern, cirina orang beriman kepada Allah daripada orang sedang jatuh cinta. Orang kalau sedang jatuh cinta, apa yang terjadi? Hah? Orang kalau sedang jatuh cinta, rela orang gua, darah mah, saya kata rela, tepak entah di PC, burle-burna pas ngocak lapan, entah itu melalui puisi, misalkan puisi, yang cacing-cacing dalam perutku menari-nari, entah itu aku apa artinya. Sang kekasih pasti terbersit, oh lapar kan ya, ya kan? Padahal kita tadi mesej, apa yang dilakukan oleh pemuda itu? Ngince mau tahan. Oleh na auta, oleh na ngincep, ika belum may bangka. Ya kan? Tinggal masak ya teraki, tinggal tepaan maki, mendapat senyuman dari sang kekasih. Oleh na auta gelak terpikir ndak, rasa iman dia saya bagi. Onggo. Tak iman makai lenata apa? Sangat disayang. Nah, oleh karenanya kemudian jika kita sholat masih banyak malasnya, apalagi sampai tak sholat, itu cintanya kepada Allah, imannya kepada Allah itu dipertanyakan. Loh, apa korelasinya? Apa hubungannya antara cinta dengan iman? Allah berfirman dalam surah Ali Imran 31. Qul, kau yakin ya Muhammad? Membaca Quran itu harus ingat ya. Mun salamat pas mana naju. Contoh segini huruf, pasti baca kul, makanlah. Sebenar Qaf itu kelunyu. Qul, katakanlah Muhammad. Karena ketopnya waktu itu kepada Nabi Muhammad. Katakanlah, apa yang suruh katakan? In kuntum tuhibbunallah, memba'an lakar mencintai Allah, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan. Fattabi'uni, torok sengko. Di situ menggunakan in kuntum tuhibbunallah, memba'an mencintai Allah. Ini kemudian mun aturakan Nabi darman
Mun atara kanjeng Nabi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Mun atara dari mana? Yuhibbukumullah. Karena ini jawab menjamreng produk, maka pasti maknanya yuhibbukumullah, maka pasti Allah akan mencintaimu. Tadi kalau sudah dicintai oleh Allah, jangankan panjenengan minta, nyuun adua, tak minta tapi itu diperlukan, pasti beri Allah. Yang kemudian dalam bahasa kerennya, bahasa Quran itu mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa ikut takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka bakal orang ini bakal ibrina solusi. Ibrina solusi. Kuncinya apa? Takwa. Haqqa tuqatih. Betul-betul bertakwa. Tapi biasanya kalau orang betul-betul bertakwa kepada Allah, maka tak banyak nuntut tentang masalah harta dan duniawi ini. Apa? Cintanya kepada Allah sudah lengket. Jangan gelap. Bekang beki seret. Nah, tepan maki apa? Berharapan engkau deki malah oleh tapai bini-bini. Bedem. Nggak ada kan? Nggak ada kata bersih itu. Kenapa? Paduan kita beri ke anak minta cecen. Padahal kita oleh nautang misalkan. Anak TV loh. Nah, oleh nautang beli cecen dibagi ke anak. Bada rasa iman dah? Hah? Kenapa? Arab pun ke anak. Jangan dulu. Inilah karena ada rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang itu, rasa keyakinan, rasa kasih sayang, rasa persaudaraan itu menyebabkan contoh ini menjadi kenyataan. Lah, Ustaz, bagaimana? Ayat tadi itu kan 165 tadi, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan, menjadikan sesuatu sebagai tandingan. Bahkan ia lebih mencintai daripada Allah. Dia lebih berkorban. Ingat, tadi yang kedua itu ciri orang beriman dan bertakwa itu dia rela berkorban pada sesuatu yang dianggap Tuhan Allah. Kalau kita yakini. Contoh, mun bagi saya kerja, bagi atasan, pegawai negeri misalkan, bersih pegawai atau sobo, biasa kelebun. Nah, ibaratnya kelebun, pamong. Nah, pamong terhadap kelebun ni rosoro bi kelebun na. Kira-kira kelebun ngocak, mat, benda nak setia. Apa makbul? Tepan saya rese, kol setong malam, saya yolo. Mat dan nak, nah apa makbul? Ria diinbakan honor rasa biasa na pentalo bulan roa, setiap ibu kiban bulan itu pun sebiasa na 2 juta. Mulai malam ini ban bisa ngambil epateti 3 juta. Makan je. Saya rese. Kol setong makan. Mongguan. Lah makan. Anak apa mak bangal makan? Hah? Polana yakin jak badak sesuatu yang sampean butuhkan. Apa orang mak butuh pese? Polana butuh kan? Polana kening kapu? Nah, oke, lanjut. Mungkin Allah melebihi ini padahal janji Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Surah Al-Isra. Sebagian dari malam jadi ya, Bang. Sepertiga dari malam jadi mun hadis dinyatakan sepertiga. Sepertiga malam artinya kebudi qulbillah ban mulai cerita itu. Apa jeung tahajud ya? Jangan turun jadi ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nafilatan itu tambahan sih. Tapi kalaupun tambahan, ini bonusnya loh.
Nah, bonusnya Ibu Dina, nafilatan lak. Itu tambahan sih bagimu. Dia tak wajib enggak. Bonus. Jangan bilang ada tambahan. Apa tambahannya? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mun bahan alat ko tolat tahajud diri ya tang perintah diri ya. Baan bisengko akan kutempatkan di posisi atau kedudukan yang terhormat. Bani kalau saya 1 juta 5 juta enggak. Tapi Allah yang berjanji, kamu akan ditempatkan di posisi yang terhormat. Itu yang pertama. Janji Allah yang kedua apa? Ada sama Al-Quran sekali. Oke, lanjutkan. Ayat itu berlanjut. Waqul. Bangun korang. Mau ditempatkan di posisi yang terhormat. Waqul. Ngucap oleh ya. Ibelai Allah sampai ibelai. Waqul. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, Tuhan, Allah, Rabbku, tolong aku ditempatkan di tempat yang terbaik. Artinya bagi calon sarjana, calon pekerja-pekerja ini, ya Allah dan kula Gusti, tempat aku di tempat yang cocok dan yang layak di sisimu. Yang terbaik, mudkhala sidqin. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Mun kula berada dalam masalah, kebingungan, kesusahan, kemelaratan, kemiskinan. Rabbi akhrijni mukhraja sidqin. Tolong dan kula keluar dari solusi, berikan solusi yang terbaik mun kula dalam badan masalah. Bimbing fi Allah Subhanahu wa taala, minta ban mun korang. Keng ini. Baan minta atau tak minta. Ya, bahasan Allah begitu. Minta atau tak minta, tapi baan dibutuh. Tapi baan tak tahu kamu tanah bingkoi berina. Syarat takor beriman dan bertakwa. Di surat At-Talaq yang tadi di awal-awal itu saya sebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu. Nah, ini diperhatikan ayat 3-nya. Wa yarzuqhu. Ban orang yang bakal berina rezeki min haitsu la yahtasib. Dari sekira-kiranya ia itu tak menyangka, tak ngira. Dari masa kerja tak ngira. Doa enje. Minta enje, mengusahakan enje. Tapi itu dibutuhkan kita. Kadang tiba-tiba bedelet. Ya, pengalaman enggak? Pernah pengalaman enggak? Itu min haitsu la yahtasib itu maksudnya. Contoh apa ki melarat, anak sakit, bini larembita, usah operasi, tiba-tiba janji buruk, tiba-tiba susah operasi, kesehatan. Nah, tiba-tiba pas datang orang mata berpc, solusi bukan? Solusi makin korang hijau. Lu pengarang ini kan berjalan keluar. Artinya korban beriman ongkuan beriman. Pasti solusi itu akan muncul. Pasti. Bahkan di surat Al-Ahzab itu ada bunyi dalam Al-Quran begini. Yang kita sering dengar kan masalah sholawat kan ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwa sesungguhnya Allah dan malaikat, ya kan? Innallaha wa malaikatahu, bahwa sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada nabi. Ternyata di ayat 43-nya di surah yang sama itu dinyatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu huwallazi dialah Allah, alladzi dzat Allah, yusolli alaikum, yang bersolawat kepada kalian, tidak hanya kepada Nabi, kepada kalian. Ingat, bersolawatnya Allah dan solawatnya kita beda. Kalau solawatnya kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Tapi kalau selawatnya Allah kepada manusia, kepada hambanya, itu adalah bermakna inzalur rahmah, menurunkan rahmat. Wa malaikatuhu, tidak hanya Allah yang bersolawat kepada manusia yang beriman dan bertakwa, tetapi malaikatu, juga para malaikat. Ingat, Ustaz, apakah solawatnya malaikat sama dengan kita? Beda. Solawatnya malaikat kepada manusia itu berarti maghfirah, mintakan ampun. Kalau sudah Allah bersolawat hendak menurunkan rahmat, malaikat bersolawat untuk memintakan ampunan kepada manusia yang disayanginya, apa? Ayat itu berlanjut, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Salawatnya Allah dan malaikat itu akan mengeluarkan kalian, manusia yang beriman dan bertakwa itu, minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju terang. Jika kita berada dalam masalah, solusi dijanjikan oleh Allah. Bahkan ada ayat yang terang-terangan bilang, yakunu fuqara, munakana dan mudadan sekitar abini jitro abini yang karena Allah takwa beriman kepada Allah, miskin fakir tapi tero abini ya yughnihimullah. Itu kok pernah kor orang jadi abini yang karena Allah. Coba bayangkan, yakunu fuqara, jika mereka berada dalam keadaan fakir, benigro miskin, yughnihimullah. Kok pernah, pasologi ya orang jadi kor atini iman dan takwa. Beringat